warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring, dikarenakan pandemi COVID-19 yang terus merajalela saat ini. Meskipun demikian, hal itu jangan sampai membuat niat dan semangat kalian menurun dalam belajar. Baik, langsung saja. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai photoelectric effect atau biasa kita kenal dengan efek fotolistrik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami efek fotolistrik secara benar, siswa dapat memahami rumus serta formula efek fotolistrik secara benar, siswa dapat memahami mengenai efek fotolistrik dalam penerapan kehidupan sehari-hari, serta siswa dapat memahami terkait energi ambang. Nah, apakah kalian pernah menonton televisi? Kira-kira gimana ya cara kerja televisi sehingga bisa menghasilkan gambar? Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu efek fotolistrik? Kalau belum tahu, yuk kita simak bareng-bareng video ini. Jika suatu logam diletakkan di antara katode dan anode pada rangkaian dengan beda potensial ini disinari suatu cahaya, elektron akan lepas dari permukaan logam dan bergerak dari katode ke anode. Arus listrik di sini akan dideteksi oleh galvanometer. Gejala lepasnya elektron dari permukaan logam ketika disinari cahaya dikenal sebagai efek fotolistrik. Elektron yang lepas karena sinar cahaya ini disebut fotoelektron. Eksperimen ini menunjukkan bahwa elektron terikat pada logam, tetapi dapat lepas jika mendapatkan energi yang cukup. Namun, fakta yang menarik pada eksperimen ini adalah ketika plat logam disinari dengan cahaya yang memiliki gelombang relatif panjang, tidak ada elektron yang terlepas walaupun intensitasnya diperbesar. Kenyataan ini berlainan dengan teori gelombang, bahwa semakin besar intensitas cahaya, semakin besar energinya. Nah, setelah lihat video tadi, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan efek fotolistrik? Jadi, efek fotolistrik ini adalah peristiwa lepasnya elektron dari sebuah logam akibat logam tersebut dikenai oleh suatu cahaya dengan frekuensi tertentu. Untuk rumus efek fotolistrik adalah EK sama dengan HF dikurangi W0, di mana EK ini sama dengan energi, H adalah tetapan Planck, F adalah frekuensi foton, dan W0 adalah ambang logam. Selanjutnya, penemu-penemu efek fotolistrik. Pada tahun 1887, Henry Hertz melakukan eksperimen penyinaran logam dengan aneka cahaya efeknya, yaitu ada elektron-elektron yang terpancar dari permukaan logam. Namun, ternyata Hertz gagal menjelaskan tentang sifat-sifat penting yang terjadi pada efek fotolistrik menggunakan teori cahaya sebagai gelombang. Akhirnya, pada tahun 1905, Albert Einstein menjelaskan secara teoritis mengenai efek fotolistrik menggunakan teori kuantum Planck tentang paket energi. Teori kuantum mampu menjelaskan peristiwa ini karena menurut teori kuantum, bahwa foton memiliki energi yang sama, yaitu sebesar tetapan Planck. Sehingga, menaikkan intensitas foton berarti hanya menambah banyaknya foton, tidak menambah energi foton selama frekuensi foton tetap. Selanjutnya ada teori fotoelektrik menurut Albert Einstein. Jadi, teori ini berdasarkan hipotesis Planck bahwa getaran molekul meradiasikan benda dengan energi sama dengan N dikali H dikali F. Hal ini juga terjadi pada cahaya. Jadi, cahaya memiliki energi dalam bentuk kuanta atau foton. Persamaan matematisnya adalah energi sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi foton, atau sama dengan konstanta Planck dikali kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Jadi, energi pada cahaya tidak bergantung pada intensitas, melainkan bergantung dengan frekuensi cahaya tersebut. Ketika suatu logam menerima energi dari foton, elektron akan terlepas dari logam. Jika masih ada sisa energi, maka elektron akan bergerak dengan energi kinetik tersebut. Energi foton minimum untuk melepaskan elektron disebut dengan energi ambang atau fungsi kerja. Persamaan matematisnya sebagai berikut. Energi kinetik maksimum sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi foton dikurangi energi ambang.
Ketika foton hanya mampu melepaskan elektron, maka energi kinetik maksimum sama dengan 0. Kita menemukan bahwa energi ambang yaitu W sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi foton, atau senilai dengan konstanta Planck dikali kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang awal. Selanjutnya ada contoh soal, cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer disinari pada permukaan gelombang yang memiliki energi ambang 4,0. Diketahui bahwa 1 eV senilai dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Konstanta Planck 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule per second, dan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tentukan panjang gelombang minimum dan energi kinetik maksimum. Selanjutnya, kita catat informasi apa saja yang telah kita dapatkan di soal tersebut, seperti panjang gelombang, energi ambang, kecepatan cahaya, dan konstanta Planck. Lalu kita masukkan ke dalam rumus energi ambang. W sama dengan konstanta Planck dikali kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang minimum. Lalu kita masukkan angka-angka yang telah kita ketahui tersebut, sehingga didapatkan bahwa panjang gelombang minimum adalah 3,11 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Selanjutnya, jika ditanyakannya itu adalah berapa energi kinetik maksimum, maka tinggal kita masukkan rumus energi kinetik maksimum sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi foton dikurangi energi ambang. Atau bisa juga kita menggunakan rumus energi kinetik maksimum sama dengan konstanta Planck dikali kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang dikurangi energi ambang. Lalu kita masukkan angka-angka yang telah kita ketahui tersebut, sehingga didapatkan hasil bahwa energi kinetik maksimum sama dengan 2 kali 3 dikali 10 pangkat minus 20 Joule. Selanjutnya ada aplikasi atau penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada suara dubbing film. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung, sehingga menghasilkan film yang bersuara. Penerapan selanjutnya yaitu pada kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi pada kalkulator ini. Seperti itu untuk pembahasan efek fotolistrik. Selebihnya, kalian bisa mencari referensi lain dengan menggunakan buku paket ataupun internet. Sebelum saya cukupkan pertemuan kali ini, di sini ada 5 soal evaluasi yang perlu kalian kerjakan, dikumpulkan paling telat hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dikerjakan menggunakan kertas HVS, dan filenya dikirim via WhatsApp group. Pertemuan kali ini saya cukupkan, jangan lupa tugas evaluasinya dikerjakan sebaik mungkin. Saya akhiri, stay safe, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.